Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga AA dan Teteh sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kedua ini, kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Sebelumnya, AA dan Teteh sekalian, kita telah belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup, yaitu membutuhkan makanan dan dapat bergerak. Hari ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga, yaitu berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan keturunannya agar tidak punah dari muka bumi ini. Coba AA Teteh ada yang tahu bagaimana cara makhluk hidup berkembang biak? Pada manusia, yang mana manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia di muka bumi ini semakin hari semakin banyak. Hal itu dikarenakan manusia berkembang biak. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan anaknya. Yang kedua, hewan berkembang biak. Hewan berkembang biak dengan cara bermacam-macam, yaitu secara ovipar, lalu vivipar, dan yang terakhir ovovivipar. Pada ovipar, yaitu hewan berkembang biak dengan cara bertelur, seperti kura-kura, burung, ayam, dan itik. Yang kedua, vivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya seperti kucing, sapi, dan ikan lumba-lumba. Yang terakhir pada perkembangbiakan hewan yaitu ovovivipar. Yang mana ovovivipar itu adalah hewan yang berkembang biak secara bertelur dan juga melahirkan. Contohnya ular, kadal, dan Vetiver. Yang ketiga, perkembangbiakan pada tumbuhan. Pada tumbuhan terdapat dua macam perkembangbiakan, yaitu berkembang biak secara alami dan berkembang biak secara buatan. Tumbuhan berkembang biak secara alami dengan menggunakan bagian tubuhnya seperti biji, akar, atau tunas. Dan perkembangbiakan secara buatan biasanya dengan bantuan manusia. Manusia biasa melakukannya dengan stek atau cangkok. Ciri makhluk hidup yang keempat yaitu tumbuh. Manusia, hewan, dan tumbuhan sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan berat tubuhnya. Pada manusia, tumbuh dimulai dari bayi sampai dewasa
Tentu berat dan tinggi badannya juga akan bertambah dari tahun ke tahun. Hal itu menunjukkan bahwa manusia itu tumbuh. Pertumbuhan pada hewan. Salah satu contoh bahwa hewan juga tumbuh, misalnya ayam. Ayam berasal dari telur. Lalu, telur akan dirami oleh induk ayam dan menetas, akan menjadi anak ayam dan berubah menjadi ayam dewasa. Demikian juga dengan tumbuhan yang seiring waktu bertambah besar dan meninggi. Namun berbeda dengan hewan, pertumbuhan-tumbuhan ditandai juga dengan bertambahnya batang dan daun. Nah, di video kali ini, Bu Frida dan Bu Siti akan mengajak kalian untuk membuktikan salah satu ciri-ciri makhluk hidup, yaitu dapat tumbuh. Sebelumnya, anak-anak sudah tahu kan bahwasanya makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Untuk manusia dan hewan, anak-anak sudah tahu ya bagaimana cara tumbuh manusia dan hewan. Nah, di video kali ini kita akan membuktikan bahwasanya tumbuhan juga dapat tumbuh. Nah, Teteh juga melakukan pembuktian ini ya di rumah. Yuk simak alat-alat dan langkah-langkah pengerjaannya. Nah, ini dia alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan. Yang pertama itu ada tanah, yang kedua itu ada kacang hijau, lalu air jangan lupa, dan 2 pot. Anak-anak, untuk pot ini anak-anak bisa menggunakan pot biasa ataupun gelas seperti ini, gelas plastik. Dan jangan lupa juga ya menyediakan penggaris untuk mengukur per hari tinggi tumbuhan. Nah, langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita masukkan tanah ke dalam potnya ya. Kita masukkan. Nah, jika sudah, kita masukkan 5 biji-bijian. Di sini Ibu menggunakan kacang hijau ke dalam pot ya. 1 pot berisi 5 biji. Sebelumnya, biji-bijian ini direndam dulu di dalam air selama 1 jam. Jika sudah, jangan lupa untuk menyiram tanamannya dengan air. Cukup. Nah, setelah itu simpan tanaman yang terkena sinar matahari agar tanaman mendapatkan nutrisi yang seimbang. Setelah itu, jangan lupa untuk mengukur tanaman tersebut setiap hari agar kita tahu bahwa tumbuhan itu benar-benar dapat tumbuh. Jangan lupa untuk mengisi tinggi tumbuhan dalam senti pada lembar kerja siswa yang Ibu berikan. Nah, itu dia langkah-langkah dalam membuktikan bahwa tumbuhan itu dapat tumbuh. Jangan lupa untuk mengisi lembar LKS siswa yang telah Ibu berikan ya, dan abadikan pembuktian pada tumbuhan tumbuh dalam bentuk foto. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.